Well, looky here, ah, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf and she's clubbing, 'cause at the end of the night it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run away, baby. The fuck am I spell on you? You better get away, darling, 'cause everything you heard is true. You're falling hard, you'll end up alone. 'Cause for a long time the road is long. So you better run away, baby. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang investasi. Kalian pasti udah nggak asing lagi ya sama apa itu investasi. Nah, investasi adalah kegiatan menanamkan uang atau aset dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, dengan investasi ini kita dapat mengembangkan kekayaan dan mempersiapkan kebutuhan jangka panjang seperti dana pensiun, dana pendidikan anak, atau membeli properti. Nah, apa aja ya jenis-jenis investasi ini? Yang pertama itu ada saham. Nah, jadi saham ini kita berinvestasi dengan modal besar. Semakin besar kita menanam modalnya, maka semakin besar kepemilikan kita terhadap perusahaan tersebut. Nah, saham ini keuntungannya besar, tapi resikonya juga besar. Kemudian ada reksadana. Reksadana ini cocok banget buat kalian pemula. Karena dengan uang 10.000 aja, kalian udah bisa berinvestasi. Kemudian yang ketiga ada properti. Properti ini untuk aset jangka panjang yang stabil. Kayak misalnya beli rumah atau beli tanah. Kemudian rumah atau tanahnya itu kita sewakan. Nah, penghasilannya kan stabil ya tiap tahun atau tiap bulannya. Kemudian emas. Nah, ini tuh investasi yang klasik ya guys. Kayaknya semua orang tuh udah biasa sama investasi satu ini. Mas ini bisa melindungi nilai kekayaan kita dari inflasi dan resesi. Tapi nggak cuma 4 itu aja ya, ada banyak jenis investasi lagi. Tapi penting untuk diingat ya, bahwa investasi ini tidak lepas dari resiko. Nah, salah satu ancaman serius yang perlu kita waspadai adalah investasi bodong. Apa sih investasi bodong itu? Nah, investasi bodong adalah skema penipuan yang menyamar sebagai peluang investasi. Nah, pelaku ini biasanya tuh menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat tanpa resiko yang jelas. Seringkali mereka tuh memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dan menggunakan strategi pemasaran yang agresif untuk menarik korban. Terus kenapa ya banyak masyarakat kita yang masih banyak kena investasi bodong ini? Nah, beberapa alasan kenapa banyak orang terjebak dalam investasi bodong antara lain yang pertama, kurangnya literasi keuangan. Terus kemudian kurangnya cek legalitas. Terus nggak semua orang ini memverifikasi apakah perusahaan investasi terdaftar resmi di OJK atau badan berwenang lainnya. Banyak banget loh kasus nyata yang menunjukkan bagaimana investasi bodong ini telah merugikan masyarakat, baik secara finansial maupun psikologis. Nah, coba deh kita lihat video cuplikan berikut ini. Tim intelijen Kejaksaan Agung menangkap selebgram Palembang saat sedang jalan-jalan ke Jepang. Penangkapan ini usai Interpol Indonesia mengeluarkan red notice pada Januari 2024. Usai sempat kabur berpindah-pindah ke berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Turki. Pelarian selebgram cantik asal Palembang yang biasa dikenal dengan nama Al Naura ini akhirnya terhenti. Selebgram ini selanjutnya akan menjalani masa hukuman penjara selama 2 tahun penjara sesuai dengan putusan Mahkamah Agung lantaran dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan berkedok investasi bodong. Puluhan ribu warga Riau tertipu investasi bodong dengan modus arisan
Tidak tanggung-tanggung pemirsa, kerugian warga mencapai 21 miliar rupiah. Dan selanjutnya, saudara, 2 orang mahasiswa di Tasikmalaya ditangkap anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota dalam kasus investasi bodong. Nah, tadi kita udah menyaksikan sebuah berita yang membuka mata tentang betapa banyaknya masyarakat yang menjadi korban investasi bodong ini. Nah, itu menunjukkan bahwa kurangnya literasi keuangan masih menjadi masalah besar. Padahal, dengan sedikit kehati-hatian kita sebenarnya bisa loh menghindari jebakan seperti ini. Kalian tahu nggak sih, 5 tahun terakhir ini Indonesia mencapai kerugian 123 triliun. Dan yang terbesar ada di tahun 2022, yaitu sebesar 109 triliun. Ngeri banget ya teman-teman. Terus apa aja ya ciri-ciri investasi bodong ini? Pertama, mereka seringkali menjanjikan keuntungan yang gak masuk akal. Besar, cepat, dan seolah tanpa resiko. Logikanya, mana ada sih bisnis yang benar-benar tanpa resiko? Kedua, banyak dari mereka tidak memiliki izin resmi dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Padahal izin ini adalah dasar legalitas yang wajib dimiliki oleh setiap entitas yang mengelola dana publik. 3. Mereka biasanya menggunakan teknik pemasaran agresif ya, seperti tadi yang saya sebutkan. Kayak misalnya testimoni palsu atau menekan kita untuk cepat bergabung dengan alasan promo terbatas. Nah, dari yang tadi aku sebutin, sebagai masyarakat yang cerdas, kalian harus ingat-ingat ya. Jangan sampai nih ada kejadian kayak di video berikut ini. Wah, keren banget. Investasi yang cuma modal 1 juta, bulan depannya bisa dapat 5 juta. Apa aku coba aja ya? Hai Angel. Hai, apa? Ini nih, aku nemu aplikasi investasi yang cuma dengan modal 1 juta bisa dapat 5 juta. Katanya aman, sama untungnya besar banget loh. Yakin? Kamu udah cek izin OJK-nya belum? Soalnya sekarang banyak investasi bodong loh. Izin OJK apa itu? Jadi begini, kalau kamu mau investasi, kamu cek dulu apa nama perusahaan itu udah terdaftar di OJK atau belum. Coba kamu dicek nama perusahaan itu udah terdaftar atau belum. Loh, kok nggak ada? Aku nggak tahu cara investasi yang benar itu gimana. Tenang, aku jelasin ya. Kamu kan ini masih pemula, lebih baik investasi mulai dari yang sederhana aja, seperti tabungan emas di bank, reksadana di aplikasi, tapi yang udah terdaftar di OJK atau saham blue chip. Oke, sekarang aku paham. Makasih ya. Ya. Oh iya, satu hal yang penting dalam investasi adalah memahami resiko. Itulah kenapa ada konsep diversifikasi. Konsep diversifikasi apa itu? Jadi gini, konsep diversifikasi artinya membagi investasi ke beberapa aset lainnya untuk mengurangi resiko. Contohnya, kamu jangan hanya membeli investasi pada reksadana aja. Kamu juga pada saham agar semisal satu mengalami kerugian, yang satu bisa menutup kerugian tersebut. Oh, kayak pepatah jangan taruh semua telur di dalam satu keranjang ya? Yap, betul sekali. Oh iya, jalan berhubung ini udah sore. Aku ada acara, aku pulang duluan ya. Oke, hati-hati ya. Ya, duluan ya. Oke, dadah. Dadah. A few moments later. Kayaknya aplikasinya nggak apa-apa. Testimoni orang-orang juga udah banyak banget. Coba aku transfer aja deh. Oke, selesai. Tinggal tunggu uang yang berlimpahnya. Sofi, Hey, kamu lagi apa? ini lagi belajar yang teori konsumsi buat nanti. Oh, aku udah belajar kalau itu. Masya Allah, rajin sekali. Iya dong. Kok
aplikasinya nggak bisa dibuka sih? Coba aku telepon deh. Loh, kok masih nggak bisa? Kenapa ini? Kamu kenapa aja? Kok kayaknya lagi bingung gitu? Iya, aplikasi investasi yang kemarin kita bicarain nggak bisa dibuka. Nomornya nggak aktif sekarang. Kamu jadi ikutan itu? Iya, akang udah bilang. Dicek dulu. Ini gimana nih? Ini pelajaran buat kamu lain kali kalau mau investasi, dicek dulu yang terpercaya infonya. Iya dah, bantuin aku lapor yuk. Oke, ayo. Makasih ya udah nemenin. Ya, sama-sama. Ya, duduk dulu. Gil, investasi itu bukan cara cepat kaya, tetapi cara mengelola uang dengan baik. Katakan Gil. Sekarang aku sadar, maaf ya udah nggak dengerin kamu kemarin. Ya nggak apa-apa, buat pembelajaran yang baik buat aku. Jangan sampai kamu mengulangi kesalahan yang sama. Makasih ya. Oke, dari video tadi kita bisa belajar ya, bahwa memahami cara berinvestasi yang aman itu merupakan langkah penting untuk melindungi diri dari risiko finansial. Terutama buat kalian nih, yang pemula, investasi yang bijak itu butuh pengetahuan dan kehati-hatian agar uang yang kita tanamkan ini benar-benar memberikan manfaat sesuai sama harapan kita. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang wajib kita ketahui untuk berinvestasi. Yang pertama, pastikan perusahaan itu memiliki izin resmi dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, izin resmi ini penting banget ya guys ya, karena menunjukkan bahwa perusahaan tersebut diawasi oleh OJK. Kemudian, jangan tergiur keuntungan yang nggak masuk akal, kayak investasi yang menjanjikan keuntungan cepat, besar, dan tanpa resiko. Itu kan nggak masuk akal banget ya teman-teman. Dan kemudian ketiga, pelajari resiko dan pilih instrumen yang sesuai sama kebutuhan kita. Setiap instrumen investasi seperti saham, emas, reksadana, atau properti itu memiliki karakteristik dan resikonya masing-masing. Nah, sebelum memutuskan berinvestasi, kita harus paham nih sama cara kerja setiap instrumen dari masing-masing investasi. Dan jangan lupa untuk sesuaikan sama kebutuhan kita. Nah, selain itu, edukasi diri tentang literasi keuangan juga sangat penting ya teman-teman. Jangan cuma ikut tren atau FOMO-FOMO aja, karena ya tanpa memahami seluk-beluk investasi tersebut tuh kita malah jadi bisa aja jadi korban ya, amit-amit teh, jangan sampai ya. Jangan sampai kita jadi korban investasi bodong yang bisa ngerugiin diri kita, nggak cuma secara finansial, tapi juga secara emosional. Banyak kan ya para korban investasi bodong ini yang bunuh diri dan frustasi gitu. Maka dari itu, kita harus hati-hati ya, dan jangan mudah terpengaruh oleh ajakan atau janji-janji manis. Apalagi janji manis ini ya, Enggak, bercanda guys. Videonya belum selesai ya. Nah, di sini aku mau jelasin gimana caranya ngecek perusahaan itu resmi atau tidak di OJK. Pertama, kita buka Google ya. Kita buka Google terus kita ketik website OJK. Website OJK. Nah, kemudian akan muncul Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kita pencet yang Financial Technology.
Nah, terus kita geser ke bawah, ada tulisan judul atau deskripsi. Misalnya nih kita mau nyari PT Modal Rakyat. Nah, kemudian kita pencet cari. Nah, di sini akan muncul tanggal, judul, deskripsi. Nah, kita pencet tulisan birunya. Oke. Nah, di sini berarti resmi ya guys ya. Kita coba lihat di PDF-nya. Kita cek apakah PT Modal Rakyat Indonesia ini benar-benar ada di OJK atau enggak. Oke. Kita klik, biar cepat kita klik temukan. Nah, ternyata PT Modal Rakyat Indonesia ini terdaftar di OJK, teman-teman. Berarti resmi